Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kehadirannya rekan-rekan Universitas Mitra Indonesia. Hari ini kita ada penambahan materi ya mengenai kelas PBO, jadi pemrograman berorientasi objek. Tapi sebelum saya tambahkan satu konten baru, mungkin saya akan dialog dulu ya kepada teman-teman yang sebelumnya sudah mendapatkan materi saya. Mungkin saya akan sedikit tanyakan beberapa hal biar refreshment ya, jadi teman-teman nggak lupa gitu kan. Mungkin yang pertama mau saya tanyakan ke Mas Antoni aja ya. Mas Antoni? Ya, Pak. Nah, masih ingat apa itu PBO, Mas Antoni? Menurut Mas Antoni apa PBO? Pemrograman berorientasi objek, Pak. Ya, betul. Maksudnya penjelasannya, Antoni. Penjelasannya itu merupakan pemrograman yang berorientasikan berdasarkan objek, Pak. Oke, iya betul. Terus? Di ini data fungsinya Kayak gini ya. itu dibungkus dalam kelas-kelas atau Oke. aduh sinyalnya ini. Oke, nggak apa-apa, saya dengar. Silakan dilanjutkan. Apalagi, Ton? Bagaimana, Pak? Dilanjutkan. Atribut menurut kamu apa, Ton? Oh, atribut. Atribut itu sebuah variabel, Pak. Variabel global. Variabel global, terus? Variabel publik maupun protect, Pak. Lalu? Yang bisa diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya. Oke, sip. Yunizar? Aduh, nggak bisa ganti background lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah. Ahmad Yunizar? Mana ini Yunizar nih? Rahmat Cahyadi? Iya, Pak. Nah, kalau menurut kamu metode itu apa? Iya, Pak. Ya, metode. Di PBO kan ada tentang metode ya. Menurut kamu apa itu? Metode. Yes. Apa nih, Pak? Belum baca, Pak. Belum dibaca? Wah. Belum. Terus, kalau menurut kamu yang udah dibaca yang mana? Iya, Pak. Yang udah Rahmat baca yang mana? Yang sering saya lihat tuh cuman yang itu aja, Pak. Tugas kemarin itu aja. Saya belum pernah baca-baca juga. Oh, PPT-nya nggak dibaca? Belum, Pak. Maaf, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Jangan sedih gitu, Mat. Nggak apa-apa. Kan buat nanti masa depan kamu itu. Terus, programnya udah 100%? Laptop saya semalam dibuka tiba-tiba ngeblank, Pak. Layarnya mati, Pak. Belum selesai benar, Pak. Oh, baru 10% dibuka aja tadi belum malam? jalan. Iya, Pak. Loh, sebelumnya kemana? Sebelumnya udah pernah ngisi itu. Tapi Lalu? ini banyak belumnya di apa ini namanya? Kan baru saya isi itu di tampilan awal itu yang apa ya jelasinnya. Sabar, Pak ya. Oh iya ya, saya tunggu.
Ersa backgroundnya diganti sah, Hmm. biar keren. Iya, Nggak bisa, Pak. masa nggak bisa? Iya. Itu Fajri tadi nggak Yang bisa, terus bisa. Ya, lanjut, Mat. Hitam semua ya, Pak, Nggak mukanya. apa-apa, yang keren. baru saya Kayak kerjain itu Anonymous. APL 01, Pak. Terus ngeblank. Yang apa ini namanya observasinya itu kalau nggak salah itu belum saya kerjain, Pak. Lagi saya nyamain gitu, Pak. Terus ngeblank. Iya, laptopnya mati. Yang aksi form pendaftaran itu lagi saya sama-samain yang PPH-nya itu. Lagi mau Ngeblank. dicoba semalam, Pak. Langsung Malah mati. Wah. Itunya hidup, Pak, mesinnya. Terus? Ya nggak Layarnya yang LCD-nya. mati. Iya, bisa jadi gitu, Pak. Oh, ya udah. Dilanjutin ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ersa, Kayak Pak. menurut kamu, Sa, Ya. apa itu software? Software itu tuh ini, Pak. Apa tuh namanya? Perangkat lunak. Terus? Jelasinnya jangan nanggung lah, biar ini detail. Lalu? Iya, perangkat. Habis perangkat lunak? Perangkat lunak yang apa tuh namanya? Kayak tidak terlihat gitu loh, Pak. Tidak terlihat. Seperti program gitu, Pak. Contohnya? Contohnya, oh ini kayak contohnya itu kayak aplikasi-aplikasi gitu, Pak. Sebutin aplikasinya apa? Apa, Sa? Ayo. Waduh, lama nggak belajar Ersa ini kayaknya. Nggak dibaca PowerPoint-nya ya. Dibaca lagi, Ersa ya. Iya, Pak. Yang coding sudah sampai mana? Yang coding itu sebenarnya kan udah sampai apa tuh namanya 25% kan, Pak. Nah, terus kan Puspa kan, Pak. Karena kan laptop saya kan rusak. Jadi kan Puspa yang lanjutin. Nah, terus yang 10% itu kayak nggak bisa gitu loh, Pak. Yang pas apa tuh namanya ngarah 10%-nya. Kayak banyak yang ngebug gitu loh, Pak. Jadi masih diperbaiki gitu. Kapan diperbaikinya? Semester depan aja lah ya. Jangan nggak, Pak. Lah iya, terus kapan perbaikinya? Ayo lo, udah ada yang 100% loh Mas Aldo itu kan. Rosita ini udah hampir 100%. Kayaknya. Iya, Pak. Bagus, apa kabar Gus? Sehat Gus? Menurutmu software apa Gus? Nggak kedenger suaramu Gus. Nggak kedengeran Gus. Skip dulu lah Gus, nggak kedenger kamu ngomong, kasihan. Rosita, menurutmu tingkatan programmer apa aja? Tingkatan programmer. Lupa nih pasti. Menurut kamu Iya, apa? Pak, lupa, Pak. Nggak dibaca ya PowerPoint-nya ya? Sudah, Pak, tapi saya nggak baca yang itu tadi. Yang kamu baca yang mana? Ini, Ros. Tadi yang saya baca, Pak. Tadi itu yang saya baca itu kayak metode. Apa menurutmu itu aja?
Metode itu fungsi atau prosedur yang dibuat oleh seorang programmer. Enggak, Pak. Maksudnya gimana itu? Ya. Sebentar, Pak. Oke. Sebentar. Udah, apa? Ta? Pak. Nggak kedenger, Ta? Nggak kedengeran ya, Pak? Oh. Saya Makanya ulang lagi ya, Pak. Ya, kami terdiam. Oh, metode adalah fungsi atau prosedur yang dibuat oleh seorang programmer di dalam sebuah kelas. Ya, Pak. Ngerti nggak kamu maksudnya? Ngerti nggak, Kak? Enggak, Pak. Nggak ngerti, Pak. Itu maksudnya apa, Pak? Oh. Terus, dibaca lagi ya. Andian. Ya, Pak. Andian? Mana tadi? Andian. Udah, kita lanjutin satu materi lagi ya. Nanti PowerPoint yang saya sharing ke teman-teman tuh dipelajari ya, beneran, biar teman-teman paham juga. Nih, kita tambah satu lagi ya, konten yaitu analisis masalah berorientasi objek. Nanti suatu saat, teman-teman akan bikin software, termasuk yang lagi dikerjakan di kelas praktikum. Jadi, rutenya apa? Ketika kita bikin software, paling nggak Anda harus tahu dulu studi kasusnya seperti apa. Ini misal kita contohin, seperti ini ya. Jadi, nah, Ersa coret-coret layar lagi. Enggak, Pak. Itu, no. Nggak apa-apa. Ini misal ada salah satu contoh koperasi yang sebuah aplikasi, bikin aplikasi, gitu kan. Aplikasi ini isinya ada persediaan, kemudian pemasukan dan pengeluaran barang. Kemudian laporan ini dilakukan seminggu sekali. Lalu aplikasi ini, yang kedua itu dijalankan oleh seorang petugas khusus logistik. Lalu petugas tersebut akan mencatat stok barang yang didapat dari supplier, baik dari dalam maupun luar kota. Lalu di penjualan barang dilakukan pada sebuah minimarket, proses penjualannya. Lalu pembelinya berasal dari anggota koperasi maupun yang bukan anggota koperasi, jadi umum bisa masuk. Lalu kemudian ada kebijakan kalau barang berupa makanan yang kadaluarsanya sudah lewat, harus dibuang. Yang masa kadaluarsanya tinggal 6 bulan lagi, diskonnya 50%. Nah ini logik ya. Kemudian asumsi makanannya semuanya mempunyai masa kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Kebijakannya adalah untuk item barang yang tinggal di bawah atau 40% dari seharusnya harus segera ditambahkan stoknya. Nah ini case yang teman-teman dapat gitu. Ketika nanti Anda bikin software, Anda akan tangkap dulu case-nya seperti apa. Setelah itu, Anda akan bicara tentang identifikasi domain masalah. Nah, kita udah mulai memeta-metakan tuh bikin softwarenya. Lalu kita identifikasi biar tetap ada fokusnya. Lalu misal kita baca itu ada customer, kemudian setelah itu programmer akan membuat tentang apa yang dibuat. Misalnya buat sistem laporan stok pada koperasi dengan pola-pola kadaluarsa dan potongan harga ya. Lalu
Tahap keduanya adalah identifikasi entitas. Anda mulai mengetahui entitas-entitas ya, di situ ada operasi-operasi yang kita pakai juga. Kemudian, nah di sini pemetaannya. Nanti suatu saat Anda bikin software, Anda akan bikin table seperti ini ya. Jadi Anda harus tahu entitasnya apa aja. Ada barang, supplier, kemudian koperasi, kemudian ada pembeli, hingga daftar stok barang. Atributnya apa? Itu detail-detailnya. Kemudian operasinya yang digunakan adalah seperti itu. Nah, ini tahap-tahap yang akan dilakukan saat identifikasi pemetaan entitas. Lalu, habis itu diseleksi. Kemudian dari entitas tadi, apakah entitas tersebut bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak. Kemudian, entitas tersebut independen secara software, yang jadi tidak terintervensi sama bagian lainnya. Kemudian ini hasilnya, ada 4 entitas utama yang akan terhubung. Gitu. Apa hubungannya? Ini lebih logically ya. Nanti ketika Anda jadi programmer, logika Anda akan lebih penting. Jadi ketika Anda sudah paham logikanya, maka Anda akan tinggal buat softwarenya seperti apa ya. Nah, untuk hari ini hanya penambahan satu konten utama ketika Anda mau buat software. Kalau teman-teman mau nanya, dipersilahkan kita sharing saja biar lebih mudah. Silahkan yang mau nanya, yang bingung. Silakan. Aldo, mau tanya? Sempat nggak merhatiin Pak, tadi ada yang beli Pak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan, Nona. Nanti aku tanya kalau udah tak baca semua Pak. Oke, sip, nggak apa-apa. Nona ini mau nanya atau enggak? Ersa? Tanya, Sa? Pak, mau nanya Pak. Oh, boleh. Ini kan tadi apa bisa kembali ke Pak di tahap 2 Pak? Tahap 2. Ya. Nah, kan kembali lagi ke tahap 3 Pak. Ketiga. Nah, ini kan buat apa namanya? Karena apa namanya? Rancangan ya Pak ya, buat project kan Pak ya. Nanti untuk kayak pengaplikasiannya atribut itu kalau di webnya itu masuknya gimana Pak ya? Nanti masuknya ke script-nya, detail database-nya yang terhubung sama script. Jadi, ketika teman-teman waktu buat yang di aplikasi ya, entitas barang itu lebih kepada nama tabelnya. Ini contohnya ya, agak kayak beda di konsep. reference itu tabelnya itu Pak ya? Ya, betul. Itu entitasnya. Kemudian atributnya, di dalam tabel itu kan ada field ya. Ingat nggak? Field-nya kan banyak sekali tuh. Sangat detail. Nah, itu masuk ke atributnya. Di situ ada jumlah. Ini kalau beda case ya, ini ada jumlah, harga beli, hingga diskon. Operasinya adalah teman-teman waktu di script. Baris coding, Anda akan menentukan var-nya, kemudian menentukan function-nya, menentukan if then else-nya, itu masuknya di operasi. Semua aturan pembuatan software sama, Do. Jadi Anda harus tahu dulu apa yang akan dibuat di entitas, kemudian akan dilanjutkan dengan detailing di atribut, lalu dilanjutkan oleh operasi. Pemetaannya seperti itu. Jadi nanti suatu saat Anda akan bikin software yang besar, kemudian yang skalanya nasional ataupun internasional, nanti polanya sama. Gitu dong ceritanya dong. Iya, ya Pak. Paham Pak. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya? Udah belum? Ini udah. Rosita mau bertanya? Anthony? Abi mau tanya?
Bagus. Rahmat, Andian, Yuda. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akan pindahkan sedikit di nanti siang. Kan kita masih punya jadwal di 13.30. Kita mau pengambilan nilai lagi atau ada yang janji sama saya soalnya? Pak, saya Pak Iya. mau presentasi nanti. Wih, sini. Tapi 25 dulu Pak. Nggak apa-apa lah. Pak, Iya, Ton. tim kami juga siap presentasi, Pak, 50%. Wih, ini baru hebat-hebat ini. Serius lah ya. 50% dulu tapi, Pak. Nggak apa-apa. Saya bukan masalah di sananya. Semangat kalian itu saya suka. Hebat. Ya. Jadi jam 13.30 Soalnya kemarin nggak presentasi. 13.30 atau Jam berapa, sekarang? Mau 13.30 apa sekarang? 13.30 aja Pak. Pak. Oke. Rekan sip. saya ditelepon dari tadi nggak bangun, Pak. Tidur kayaknya. Oh, Kasihan dia kalau nggak dapat nilai tertinggal. iyalah tinggal aja ya. Dia nggak hadir, kita tinggal lah. Jangan ya, Pak. Iyalah, harus habis programmer kan. Ya udah, mungkin untuk sesi hari ini saya cukupkan. Sampai jumpa nanti di 13.30 ya. Dipastikan. Hanya ada 2 ya. Rosita sama Mas Antoni. Sama siapa lagi? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Sama Bagus ya? Oke, Gus. Berapa Iya, persen, Pak. Gus? 50%. Oke, 50, sip. Pak. Ya, 3 tim ya. Nanti sampai jumpa di 13.30. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.